Indonesia Emas 2045, sebuah misi yang harus dicapai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kunci kesuksesannya pun tidak lepas dari peran industri pangan, terutama di bidang pertanian. Tapi, tahu nggak sih guys, kalau Indonesia itu salah satu negara terbesar di dunia dalam penggunaan pestisida. Dan faktanya, 96% dari petani Indonesia masih menggunakan pestisida kimia karena harganya murah dan juga menguntungkan. Akan tetapi, kita harus stop atau mengurangi penggunaan pestisida kimia. Loh, kenapa? Karena pestisida kimia mempunyai dampak buruk bagi kesehatan. Kira-kira apa sih dampak buruknya dan apa solusinya atau pengganti dari pestisida kimia? Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas topik ini, kita harus ingat kata-kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hira Ariki dan kita akan bahas topik ini di VPod, Vidatra Podcast. Jadi guys, apakah kalian sering makan makanan yang seperti ini, atau ini? Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah makanan yang sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung nutrisi yang sangat baik untuk tubuh. Dan tapi, kalian penasaran gak sih? Gimana sih prosesnya sampai buah dan sayuran tersebut bisa terlihat segar dan siap untuk dimakan? Ya, betul banget. Petani menggunakan pestisida kimia agar tidak diganggu oleh hama-hama pemakan tumbuhan dan buah-buahan. Tetapi, sebenarnya pestisida kimia itu sebenarnya bisa berdampak buruk bagi tubuh manusia. Bahkan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya, gangguan jantung, gangguan saraf, iritasi kulit, bahkan sampai kematian. Gila banget. Jadi, sebagai kimiawan muda, kita harus menemukan solusi yang tepat sebagai upaya agar kita bisa mengganti pestisida kimia. Dan aku punya nih solusinya, yaitu dengan menggunakan pestisida nabati. Apaan tuh? Pestisida nabati itu adalah pestisida yang berasal dari bahan alami, terutama tumbuhan. Apa sih keunggulannya dibandingkan dengan pestisida kimia? Pestisida nabati itu ramah lingkungan. Jadi, ketika kalian memakan makanan yang terkena pestisida nabati, itu tidak akan berpengaruh buruk terhadap tubuh manusia. Mungkin kalian sudah mulai tertarik nih dan ingin mencoba untuk membuatnya. Tapi kan masih bingung gimana? Sini aku kasih tahu. Kalian bisa menggunakan berbagai macam tanaman. Contohnya bawang putih misalnya, atau mungkin daun pepaya nih. Nah, untuk contoh kali ini, aku akan menggunakan daun pepaya. Jadi, cara buatnya itu, kalian siapkan 4 lembar daun pepaya. Lalu kalian blender dan kalian campurkan dengan air, lalu didiamkan semalaman. Setelah didiamkan semalaman, kalian tambahkan 1 sendok makan deterjen cair ataupun deterjen bubuk. Lalu kalian aduk-aduk dan tambahkan 1 liter air. Lalu kalian tuangkan hasil racikan yang kalian buat tadi ke dalam semprotan. Dan tada! Pestisida nabati dari daun pepaya sudah kalian buat. Kira-kira kalian penasaran gak sih apa aja zat yang terkandung di dalam daun pepaya sampai bisa sangat efektif menangkal hama? Ternyata daun pepaya memiliki zat-zat yang sangat bagus atau efektif dalam menangkal hama. Zat-zat tersebut tentunya adalah zat fenolik, flavonoid, triterpenoid, dan glikosida. Gimana? Gokil banget kan pestisida nabati? Wah, ternyata banyak juga ya manfaat yang dimiliki oleh pestisida nabati. Gak cuma karena gampang dibuat, tapi bahannya pun bisa kita cari di sekitar kita dan kita bisa bikin sendiri di rumah. Oleh karena itu, yuk kita sebagai generasi muda harus membuat pestisida nabati dan mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam menyemprotkan pestisida kepada hama-hama pengganggu tumbuhan atau buah-buahan. Dan kita juga sebagai generasi muda harus saling mengedukasi kepada masyarakat sekitar. Tidak cuma masyarakat, kalian juga bisa mengedukasikan kepada petani-petani lokal untuk menggunakan pestisida nabati daripada pestisida kimia. Karena tentu hasil yang dihasilkan oleh petani akan menjadi lebih nutrisi bagi kita untuk masyarakat Indonesia demi mewujudkan masyarakat Indonesia Emas 2045. Mungkin sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di bahasan topik selanjutnya. Salam VPod, Vidatra
Podcast.